kepada diri saya sendiri, every day I live not by feeling. Karena kalau saya hidup dengan perasaan, apalagi di tengah situasi seperti ini, perasaan kita bisa naik turun. Kadang kita dengar Donald Trump ngomong gini, itu tiba-tiba, waduh gawatnya gimana berubah. Terus kadang-kadang kita dengar kebijakan ini, atau kadang-kadang kita bertemu dengan realita di pekerjaan, wah ternyata rencananya berbeda, ternyata orang-orang seperti ini. Wow, kadang-kadang itu perasaan kita bisa kalut, galau, naik turun gak jelas. Betul atau betul? Betul ya. Nah, tapi saya selalu memutuskan not to live by feeling, but to live by faith. Seperti tadi saya bilang, pokoknya tetap percaya, iman. Kalau saya nggak ngerti, jangan pikir sendiri, tanya kepada Yang Maha Kuasa, tanya kepada Tuhan. Dan kadang Tuhan itu akan menunjukkan jawabannya, bukan selalu dia akan berbicara mungkin lewat kata-katanya di Alkitab, atau mungkin lewat doa-doa kita, tapi kadang Tuhan juga menurunkan jawabannya lewat orang-orang di sekitar kita. Nah jadi disitulah saya tetap berjalan dengan iman, tapi saya tetap aware. Jadi saya bukan ignorance ya, karena kalau misalnya kita kalau gitu saya nggak peduli deh dengan keadaan seperti apa gitu kan, we just live on our own, nggak peduli. Nah itu saya jadinya ignorant, karena seringkali ada di balik semua kehancuran itu pasti ada benih-benih harapan yang sesungguhnya Tuhan tuh sudah tanamkan. Jadi kita tetap harus berjalan, tetap harus bergerak. Gak boleh diam, gak boleh mengurung, gak boleh isolate, ya tapi gak boleh jalan dengan ketakutan. Jalannya dengan iman, tapi tetap aware. Kira-kira apa ya? Wah, kenapa saya dipertemukan dengan orang ini? Kira-kira apa maksud Tuhan? Karena every position has a purpose. Setiap pertemuan punya makna. Oke, terus kenapa ini terjadi? Kenapa tiba-tiba orang yang saya percaya kok tiba-tiba pergi meninggalkan gitu kan? Kalau Tuhan izinkan, coba kita lihat, ya kan siapa tahu Tuhan mengizinkan orang itu pergi karena ada hal-hal yang memang kita tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tapi Tuhan melihat dan mendengar sehingga dia mau menjauhkan kita dari orang tersebut. Nah jadi tetap berprasangka baik, tetap mengucap yang baik, dan tetap melakukan hal yang baik. Bagi saya itu cara paling saya bisa mengendalikan diri saya di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di sini. Jadi bagaimana peran iman dalam pengambilan keputusan penting di dunia bisnis dan profesional? Oke, thank you. Nah ini pertanyaan bagus banget, karena bagaimana peran iman dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup. Karena saya belajar dari kesalahan bodoh saya ketika waktu saya masih kuliah dulu. Boleh saya ceritakan sedikit ya? Karena masa-masa kuliah waktu itu jauh dari orang tua membuat saya mencari Tuhan. Dan untuk pertama kalinya saya mengenal yang namanya Holy Spirit, dan itu mendekatkan saya kepada Tuhan. Saya merasa punya sisi yang berbeda, saya mengenal sisi Roh Kudus gitu pada saat itu. Dan pada saat itu I was so passionate in Holy Spirit gitu ya. Sampai-sampai kan kayak Tuhan itu sahabat ya. Jadi kadang-kadang tuh setiap keputusan hidup saya tuh saya selalu nanya sama Tuhan. Termasuk ada masa-masa di mana pas lagi saya final year di tahun keempat, itu masa-masa di mana waktu itu saya sedang mencoba banyak bisnis, termasuk salah satu bisnis yang saya pilih waktu itu, saya pikir saya bisa mendapatkan kebebasan keuangan dengan jual beli saham. Jadi saya pikir, wah ini mungkin jalan Tuhan nih, karena kan saya menang competition saham gitu kan. Terus habis itu disimulasi aja menang, ya udah kalau gitu saya mencoba trading pada saat itu pas lagi masa kuliah. Nah tapi justru di situ adalah masa-masa paling stres di saat itu. Kenapa ya? Karena uang tabungannya ludes dalam waktu singkat di stock market. Dan saya masih ingat ini cara terbodoh saya pada saat itu adalah saking paniknya. Jadi setiap kali kayak ini jual atau beli, saya tuh berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih petunjuk. Saya ini harus jual atau beli, ayo Tuhan, gitu. Jadi seperti itu bayangkan ya. Karena saya percaya ya Tuhan kan temannya saya, kasih tahu saya dong ya kan. Kalau saya bertanya kan Tuhan kasih jawaban. Jadi kayak memaksa Tuhan ini beli atau jual, kasih saya tanda gitu. Senaif itu gitu. Ya tapi ternyata rugi juga gitu. Nah tapi di sini saya mau bilang bahwa ya sometimes bukan seperti itu iman kita terhadap Tuhan. Wah ini Tuhan kita harus jual atau beli nih. Ya ini kita harus masukin uang berapa nih gitu. Bisnis ini iya atau enggak gitu. So ada beberapa hal yang memang sekecil Tuhan ya membiarkan kita untuk memutuskan sendiri. Dari situ kita belajar untuk dewasa dan akhirnya belajar dari kesalahan-kesalahan. Tapi ada keputusan-keputusan penting yang mungkin itu berhubungan dengan purpose, jalan, direction gitu, yang memang kita butuh discernment untuk bertanya kepada Dia gitu. Nah jadi disitulah saya membedakan dan punya wisdom. Nggak semua hal jual beli
ini ada orang kasih resignation, saya let go atau saya tetap stay ya Tuhan, kasih tanda dong. Nggak seperti itu, nanti kalau nggak Tuhan sibuk banget gitu ya. Tapi ada keputusan-keputusan besar yang benar-benar signifikan, yang akan mengubah jalan dan purpose hidup kita, itu sudah pasti selalu akan saya tanyakan. Dan saya selalu membedakan sebagai pebisnis, sebagai pekerja, there is a good opportunity. Kira-kira para pebisnis di sini kalau dengar good opportunity happy atau happy banget? Wow, happy banget, good opportunity nih, cuan gitu ya. Oke. Tapi disinilah saya mencoba untuk bisa lebih discernment. There is good opportunity, but there's also God's opportunity. Dan itu beda, tipis kadang-kadang. Good opportunity, ya kalau kita pebisnis semuanya menurut hitung-hitungan masuk akal, wah ini cuan nih. Kalau good opportunity, wah kayaknya kita udah prediksi rencana, kayaknya bisa nih, kayaknya oke nih, gitu ya. Sometimes seperti itu. Tapi sometimes God opportunity di awal mungkin kayak ini bener nggak sih Tuhan? Yakin gitu. Ini saya bisa nih, gitu kan. Jadi sometimes kita nggak tahu. Nah tapi trust me, God's opportunity is always untuk kita bisa memilih bekerja dan menjadi bagian dari rencana Tuhan, dan Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi bagian dari perencanaannya Dia, itu satu hal yang luar biasa. Nah, ada banyak momen-momen kalau di hidup saya, saya selalu membaginya sebagai 3 musim di hidup saya. Musim ketika saya ulang tahun umur 20 sampai 30, saya selalu membagi itu chapter ya, setiap 10 tahun. Dan setiap 10 tahun itu ya saya selalu melihat dan merasa bahwa Tuhan selalu membawa saya ke musim yang berbeda dan menghasilkan buah yang berbeda. Dan disitulah saya harus peka, Tuhan mau bawa saya kemana. Ketika saya umur 20 sampai 30, ya Tuhan membawa saya ke Singapura, dan disitulah saya berubah. Yang tadinya lulusan teknik elektro, tiba-tiba akhirnya jadi bangun bisnis di Singapura waktu itu, mewujudkan mimpinya. Masa-masa berproses dan bertransformasi. Ketika ulang tahun musim saya berbeda, 20 sampai 30 tahun, udah sangat nyaman di Singapura, 2 anak saya lahir di Singapura, tempatnya juga udah enak, bisnis juga udah otomatis, udah tinggal menikmati hidup. Tapi Tuhan menaruhkan saya purpose yang berbeda untuk kembali ke Indonesia, meninggalkan dan menjual bisnis yang sudah saya bangun dengan baik di Singapura, dan kembali ke Indonesia memulai sesuatu dari nol lagi, bidang yang sangat berbeda. Kalau dulu di bidang finance, di Indonesia bidang edukasi. Sesuatu yang gak ada jaminannya, sesuatu yang kalau dihitung dengan angka, ini yakin nih. Apalagi banyak orang, apalagi kamu udah punya anak, mending Singapura aja, lebih aman, lebih nyaman, education lebih oke. So, definitely dari hitungan dunia is not a good opportunity, is not really the best opportunity. Tapi saya percaya di musim ini Tuhan ingin membawa saya ke tempat yang baru supaya bisa menghasilkan buah yang baru. 20, 30 sampai 40 tahun. Dan sama, ketika usia saya 40 tahun, another decade of my life, saya bertanya kepada Tuhan, ini seperti apa, mau dibawa kemana gitu. Dan akhirnya sampai hari ini pun juga Tuhan membawa dan menunjukkan hal-hal yang gak pernah saya pikirkan, dipertemukan dengan orang yang tidak pernah saya bayangkan. Pada saat itu satu hal yang sangat kuat di hati saya, tetap di Indonesia, but to create positive impact from Indonesia to the world. Create positive impact from Indonesia to the world. Jadi itu satu kata yang sangat resonate banget, dan Tuhan selalu punya cara. Dan sampai hari ini pun ya, ketika saya berada di musim yang berbeda, sekarang saya bekerja bersama di pemerintahan, menjadi staf khusus menteri koordinator, dan melakukan lebih banyak hal lagi. Terus terang, ini dunia yang sangat berbeda, jalan yang saya juga nggak pernah bisa rencanakan dan saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya percaya untuk tetap setia dan obedience. Jadi, good opportunity and God's opportunity, itu cara saya untuk selalu bertanya dan mengambil keputusan dalam hidup. Yang penting-penting. Yang penting-penting itulah dengan iman seperti itu. Tapi menarik ya, tadi Miss Mary ada ngomong soal opportunity yang benar-benar bagus. Ya kayak ambisi pribadi termasuk salah satunya pengennya apa. Dengan God's opportunity dan panggilan ilahi. Bagaimana cara membuat dua ini bisa selaras, bisa jalan barengan, itu kan nggak gampang. Kalau Miss Mary sendiri nilainya gimana? Terus bertanya untuk Tuhan sendiri yang akan menyidik hati dan pikiran saya. Sometimes sampai hari ini pun saya nggak bisa 100% bilang, oh ini bukan ambisi saya gitu kan. Sometimes sebagai manusia kadang-kadang kita juga ada perasaan, bener kan?
ya kan? Dan ini apakah ini misi Tuhan, ya misi saya? Tapi justru itu setiap saat, setiap momen, apalagi di saat-saat saya di atas panggung, di saat saya berada di tempat-tempat yang saya nggak pernah bayangkan saya ada di tempat itu, gitu. Saya selalu bertanya, Tuhan tolong search my heart, all heart, gitu. Cuman Dia yang tahu kan apa yang ada di hati dan pikiran saya. Dan kalau itu tidak benar, tolong dibenarkan. Kalau itu bukan datang dari kamu, ya tolong saya diingatkan kembali. Dan menurut saya itu juga salah satu yang membedakan good opportunity and God's opportunity. Tadi saya bilang, sometimes God's opportunity itu nggak semuanya kita tahu, karena mungkin Tuhan mau kita nggak perlu tahu supaya saya tetap terus bergantung dengan Dia. Karena kalau semuanya saya tahu, semuanya saya rencanakan, akhirnya kita jalan sendiri dan kita lupa untuk menyertakan Dia. Tapi kalau kadang-kadang kita nggak tahu, kita vulnerable, akhirnya kan kita akan selalu bertanya dan mengandalkan Dia, gitu. Jadi to be vulnerable, to be tetap berjalan di tengah kekurangan. Karena kalau kadang-kadang orang yang ambitious kan pengennya perfections. Tapi kalau kita tahu itu jalan Tuhan, walaupun mungkin kita tidak sempurna, walaupun mungkin dunia menertawakan, ya tapi kita percaya ya to Him always be the glory, bukan kita, tapi kan tujuan mulia pada akhirnya. Jadi itu sih, selalu bertanya dan selalu minta Tuhan untuk mengkoreksi. Tolong diberikan tuntunannya. Ini menarik loh ya. Jadi banyak dari kita pasti ya proses bergantung sama kekuatan sendiri, ya kan? Pemikiran sendiri. Bagaimana kita pasti bisa, kita kuat, tapi kadang kita lupa. Kita justru butuh tuntunan, dan juga tadi yang Miss Mary bilang adalah kita vulnerable dan bergantung sama Tuhan. Maka nanti Tuhan yang akan menunjukkan semua jalannya, baik itu dalam segala musim. Tapi satu hal, saya pernah dengar istilah katanya work as worship. Jadi lewat bekerja kita berusaha memuliakan Tuhan. Tetapi terkadang saat lagi di dunia usaha profesional, ketemulah quote unquote harus menghalalkan berbagai cara, termasuk salah satu mungkin yang bertentangan dengan hati kita. Bagaimana Miss Mary melihat itu? Apa yang bisa menolong kita untuk tetap berjalan dalam integritas, menjalankan usaha kita, menjalankan bisnis kita? Miss Mary bagaimana? Iya, well ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Oh, pasti. Karena kan teorinya sih kita tahu, tapi kenyataannya kan pasti agak berbeda. Itu. Tapi lagi-lagi kalau buat saya, ya selalu saya ingat terakhir kali ketika saya bertemu dengan Bapak Uskup Kardinal, beliau bilang bahwa sebenarnya setiap keputusan di hidup kita tuh tergantung bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Kita tuh melihat Tuhan itu Tuhan yang seperti apa sih? Seperti apa Tuhan di mata kita, seperti apa Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan, itu akan sangat menentukan bagaimana kita bertindak, termasuk keputusan-keputusan dalam hidup. Nah, Tuhan yang saya yakini adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak akan merugikan orang-orang. Jadi, Tuhan yang pastinya, kalaupun mungkin kalau kita lihat ya di zamannya Dia, Tuhan Yesus itu kan sangat fleksibel. Walaupun sudah ada hukum Taurat yang berada di masyarakat, tapi Dia bahkan tetap bisa fleksibel dan dinamis untuk melakukan hal-hal yang berbeda dengan hukum yang ada. Tapi memang untuk purpose-nya Dia, untuk kasihnya Dia, ketika Dia harus menyembuhkan orang di hari Sabat gitu, itu tetap dilakukan gitu. Dan contoh-contoh lainnya. Dan disitulah saya belajar untuk lebih peka. Tuhan yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang bekerja bersama saya tuh Tuhan seperti apa sih? Jadi dalam setiap keputusan tentu saja ada batas-batasan yang sesuai dengan hukum. Kalau itu tidak sesuai dengan hukum dan peraturan sudah pasti kayak mencolong, mencuri, menggelapkan uang dan segala macam, itu apapun itu, walaupun itu dipakai untuk kebaikan, itu pasti tidak baik. Ya, jadi jangan sampai uang yang nggak halal dipakai untuk kebaikan, akhirnya jadi cuci, akhirnya jadi baik, itu sudah pasti tidak. Oke, tapi dalam beberapa keputusan, ya sekali lagi-lagi kembali lagi, apakah ini untuk kebaikan banyak orang? Apakah ini baik untuk dilakukan sekarang? Apakah ada cara yang mungkin lebih baik, yang kalau kita kreatif, kita pikirkan sesungguhnya ini bisa lebih baik nih, tanpa mungkin menjadi garis abu-abu? Ya coba berpikir, dan ujung-ujungnya ya tetap kalau kita sudah melakukan hal tersebut, nggak ada keputusan yang there is no right or wrong, oke? Tapi saya selalu percaya when you do the right thing is never wrong. Dan salah satu cara kita tahu when we do the right thing adalah punya rasa damai ketika kita mengambil keputusan itu dan menjalani itu. Dunia bisa bising, tapi asalkan saya tetap bisa merasakan peacefulness dan damai itu,
Ya, saya tahu bahwa Tuhan akan ada bersama saya. Dan kalaupun saya mengambil keputusan yang salah, which is kadang manusia mengambil keputusan saya, tapi saya tahu Tuhan yang akan mengkoreksi. Jadi dengan seperti itu, saya nggak perlu takut, karena saya akan berusaha punya discernment, punya wisdom, mencoba melakukan dan mendesain seperti apa yang saya tahu dia inginkan, dan mendapatkan kedamaian. Tapi kalaupun itu keputusan yang salah, ya tolong segera dikoreksi, sehingga saya bisa kembali lagi mengambil keputusan yang benar. Nah, ini sih namanya penyerahan total. Mau benar bergantung sama Tuhan, mau salah Tuhan bantu saya dong koreksiin gitu. Itu it's good thing sih. Tapi kalau berbicara sama Miss Mary, kita melihat orang yang selalu matanya berbinar-binar proses. Wah, kayaknya sangat semangat passion. Tapi percayalah, seperti setiap musim yang berganti, seorang Miss Mary ini juga pasti pernah mengalami masa yang sangat berat. Apakah ada kamu satu masa berat yang mungkin belum pernah diceritakan, saya nggak tahu. Tetapi di masa-masa terberat itu kamu tetap merasakan kasih Tuhan tuh selalu menyertai kamu. Ada nggak sih sebenarnya momen-momen ini? Boleh di-share? Ada dong, ada. Tapi mungkin kalau saya bisa sharing satu yang paling relevan dan paling recent, yaitu ya di saat-saat pandemi 2020 sampai 2022, 2 tahun itulah. It was very very tough. Di kesempatan sebelumnya saya pernah menceritakan secara detail apa yang terjadi pada saat itu. Tapi hari ini mungkin saya tidak menceritakan detail tentang masalahnya, tapi saya akan menjelaskan secara detail bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada. 2 tahun pandemi, khususnya buat para pengusaha, it was very tough. Buat saya pribadi juga, apalagi hampir 100% bisnis saya itu semua offline. Ada medical education, kita punya learning center, kita punya event. Jadi ketika COVID, corona gitu kan, tiba-tiba wow, itu shutdown, it was not easy. Ada lebih dari 100 warrior staff yang memang mempercayakan hidupnya kepada kami, dan pada saat itu saya memutuskan untuk tidak mem-PHK satu orang pun. Kalau dia tetap mau bekerja, yuk kita kerja sama-sama, kita lewati masa-masa ini. So it was not easy. Tapi di saat-saat keputusan yang sudah kita pikir benar dan segala macam, tetap aja keadaan pun juga tidak membaik. Ya, ada banyak yang rugi, udah banyak seperti ini, bahkan ada banyak orang-orang yang menggunakan kesempatan itu, menggelapkan uang perusahaan dan seterusnya. So it was very very tough. It was very very tough gitu. Tapi ada satu hal yang justru di saat kesulitan itu, mungkin itu caranya Tuhan untuk mendekatkan saya dengan Dia. Tuhan selalu punya caranya untuk mendekatkan lagi kepada anaknya yang selalu ada untuk dia gitu. Nah, jadi saya punya kerinduan yang sangat besar banget pada saat itu, dan saya benar-benar bilang sama Tuhan, saya tuh pengen banget punya hubungan yang bukan cuma long term relationship, tapi yang tetap berapi-api. Karena kadang-kadang kalau kita menikah, ketika kita menikah di awal kan, wah, masih flame ya, penuh dengan romantis dan seterusnya. Tapi ketika cintanya berapi-api. Tapi ketika pernikahan itu udah 10 tahun, udah 20 tahun, kadang-kadang cinta itu berubah menjadi sebuah komitmen. Tetap cinta sih, tapi ya nggak harus berapi-api seperti itu. Nah, jadi di momen-momen itu saya benar-benar punya kehausan dan kerinduan. Saya pengen Tuhan benar-benar, kalau kamu ada untuk saya, tolong bantu saya. Jadi saking desperate-nya, untuk pertama kalinya di hidup saya, 42 tahun, saya cuma punya satu permintaan di ulang tahun saya pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya pengen Engkau berbicara dengan saya. Saya pengen benar-benar suara Tuhan tuh ada audible, bukan cuma menerka-nerka, bukan cuma perasaan saya, bukan cuma karena begitu baca Bible terus akhirnya saya berrema. Saya benar-benar pengen tahu kalau Tuhan itu ada, tolong dong bicara dengan saya, dan saya pengen mendengar. Dan saya bilang saya nggak butuh apapun. Saya cuma minta hadiah ulang tahun saya ke 42, tolong. Saya tulis di diary. Pada saat itu 2 tahun ketika pas lagi COVID, saya mulai menuliskan kembali jurnal saya gitu. Setiap perjalanan dan setiap rema. Nah, interestingly, di saat-saat itu kebetulan saya cukup lumayan beberapa kali sering ikut kegiatan online, karena zaman dulu kan COVID, Zoom lewat online. Dan ada salah satu yang saya lihat, seorang hamba Tuhan, prophet gitu ya, dan dia punya a gift of prophecy gitu. Nah, mendekati hari ulang tahun saya, kebetulan ada sesi itu.
Terus udah gitu saya pikir, wah mungkin siapa tahu Tuhan mau berbicara dengan saya. Jadi untuk pertama kalinya, kalau biasa saya nonton di Zoom, nonton di YouTube, karena saya pikir udah YouTube sama aja. Tapi di hari itu, menjelang ulang tahun saya akhirnya datang ke Zoom. Saya berpikir kalau memang Tuhan benar ada dan dia bisa merasakan, ya Tuhan bisa berbicara lewat hambanya gitu kan. Saya harus bisa showing up dong untuk Tuhan selalu ada di saya, karena saya butuh bukti ya, walau gitu kan. Nah, lalu singkat cerita, saat itu udah hampir jam 2 pagi, sesinya udah mau selesai. Hamba Tuhannya udah dia profet ke banyak orang, ada beberapa nama orang udah dipanggil, dikasih tahu segala macam gitu, dan saya berpikir oke, ya sudah lah, tapi kalau Tuhan mau berbicara dengan saya masih tetap ada di sini loh, saya bilang dalam hati, tolong. Dan hampir setengah 3 pagi udah mau udahan, dia udah mau bye ke orang-orang yang ada di Zoom itu. Terus tiba-tiba dia ngomong, orangnya orang luar negeri ya, bukan orang Indonesia. Is there a person named Raina gitu. Terus hati saya dek, wah jangan-jangan ini saya nih, kan Mary Riana gitu. Tapi saya nggak mau GR gitu kan, jangan-jangan salah gitu kan, orangnya ada banyak. Terus tiba-tiba koneksinya putus. Terus tiba-tiba dia jadi nggak connect lagi ke Zoom gitu. Terus saya bilang, wah udah kalut tuh. Sedangkan orang-orang di Zoom itu kan mereka lagi berusaha untuk manggilin nih siapa orang yang dimaksud, dicari daftar namanya Raina. Terus ada beberapa orang yang namanya Raina dimunculin di Zoom-nya supaya ketika prophetnya datang lagi dia bisa bernubuat, bener nggak nih gitu. Nah akhirnya begitu connectionnya putus, connectionnya jalan lagi, terus dia ngeliat ada seorang perempuan yang namanya Raina. Terus dia bilang no, not this person, not this. Dalam hati saya makin deg-degan lagi karena saya pikir wah ini kayak Tuhan lagi memanggil saya nih, mau menjawab, tapi saya nggak boleh GR kan. Terus akhirnya orang itu bilang no, it spells R-I-A-N-A. Dia men-spell sebuah nama, ya itu nama akte lahir saya tuh Riana, Mary itu nama baptis. Jadi sebenarnya nggak banyak orang tahu namanya tuh Riana gitu. Dia men-spell dan akhirnya dimunculkanlah wajah saya. Udah bener-bener I was in tears, dan dia bilang oh ya that's you. Dan itu dia bilang banyak hal, dia bilang saya tahu ini bukan musim yang mudah buat kamu gitu, dan ada banyak hal yang dia profesikan untuk hidup saya. Tapi ada 2 hal yang saya tahu itu benar-benar jawaban buat mimpi saya, dan saya tahu Tuhan itu ada di hidup saya. Pertama karena nama yang exact tadi. Yang kedua, prophet itu bilang, God wants me to say to you that He saw you, He sees you. Dia melihat ketika kamu malam-malam berdoa. He saw some cross. There's a big cross, and He says you're praying, you're praying gitu. So he says, dia bilang Tuhan mau bilang ke kamu bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat itu. Dan itu satu hal yang cuma saya dan Tuhan yang tahu. Suami saya pun nggak tahu, karena setiap malam kadang-kadang begitu beratnya beban yang ada di dalam hidup saya. Kadang-kadang saya suka terbangun malam hari, nggak bisa nafas, sesak nafas kan begitu berat. Dan yang saya bisa lakukan cuma ya udah dibantal, saya nangis sampai saya berdoa rosario. Dan waktu itu saya ingat saya pakai kalung, memang ada kalung salib gitu. Jadi ketika si prophet itu bilang bahwa I saw there's a big cross and I saw you praying. Orang ini orang Kristen. Orang Kristen prayingnya nggak gini. Ini adalah kalau kita lagi praying rosary. I know it's Him. Karena nggak mungkin ada orang yang tahu. Cuma Tuhan yang melihat. Jadi di saat itulah saya tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada sama saya. Mungkin saya nggak bisa dengar suaranya setiap saat, tapi Dia selalu ada. Dia ada dari sejak saya lahir sampai hari ini. Dia ada di saat-saat malam saya terbangun, berdoa dan berharap. Dia ada di saat saya benar-benar vulnerable, dan Dia selalu ada di setiap musim dalam hidup saya. Jadi itu aja udah cukup untuk saya membuktikan mungkin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu setia. And that mungkin cuma 10 menit, 5 menit mungkin, tapi 5 menit itu sungguh-sungguh berharga buat saya. Dan hari ini saya ingin bilang kepada Anda, percaya ketika kita benar-benar meminta, Tuhan akan mengizinkan itu terjadi. Sebelumnya saya selalu bilang,
To love Him is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. And to find Him is the greatest human achievement. Untuk bisa mencintai Dia itu hal paling terromantis yang ada di hidup saya. Untuk bisa mencari Dia dan benar-benar ada, that is the greatest adventure, petualangan yang sungguh besar buat saya. Dan untuk akhirnya bisa benar-benar Dia ada dan hadir dan mau berbicara lewat hambanya, I think that is my greatest fulfillment until today, gitu. Jadi semoga bisa memberkati. Dan bisa saya tambahkan dikit lagi? Banyak boleh. Dikit lagi ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mary. Mary ini cerita yang belum pernah saya dengar loh. Beneran ini. Iya. Sorry. It's okay, gak apa-apa. Kita tahu kamu menyampaikan itu dari hati, Yeah. so it's Okay, very grateful. thank you. Dikit lagi. Kalau tadi saya ngomong itu hal-hal yang kayaknya wow, extraordinary, kayaknya amazing banget. It was like a miracle, ya kan? Tapi percaya, Tuhan tuh nggak butuh miracle sebesar itu kadang untuk menunjukkan bahwa Dia itu ada. It's just recently, 1 minggu yang lalu. Thank you. Ini baru nih, jadi ini bukan 2-3 tahun yang lalu, tapi 1 minggu yang lalu. Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda. Tahun ini, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya, dan banyak hal-hal yang sungguh-sungguh sedang saya kerjakan, gitu. And yang namanya waktu itu is very limited, dan kadang-kadang itu I was so overwhelmed with a lot of things, travel here and there dan seterusnya. Nah, jadi baru 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu lalu, baru minggu lalu saya lagi ada di China, di Shenzhen, oke. Menjuggle a lot of things lagi di Shenzhen, tapi kadang-kadang harus Zoom meeting di Indonesia, ngurusin yang di sini, tektokan di sana segala macam. I was so overwhelmed. Dan saya rindu, saya bilang, aduh, saya tahu Tuhan ada gitu ya. Tapi ini, ya tolong hibur saya lah gitu. And nggak pernah kepikiran, nggak pernah terjadi. Jadi harusnya di hari terakhir itu, kan saya pergi bersama dengan beberapa rombongan para pebisnis. Harusnya kita pergi ke suatu tempat. Tapi ternyata di pagi itu, hari Jumat, kita pergi ke tempat yang berbeda. Dan tempat yang dituju adalah ke gereja Holy Cross di Shenzhen. Nggak ada di jadwal, nggak ada di itinerary. Tiba-tiba aku juga ke gereja pagi-pagi. Saya pikir, wow, di katedral sana. Oke, that's good. What do you want, Lord? Ini kan sesuatu hal yang, wow, oke. Mungkin Tuhan tahu saya nggak punya waktu untuk ke gereja, akhirnya Tuhan yang membawa semua rombongan ke gereja gitu ya, saya ke gereja. Bayangkan gitu ya, nggak ada di itinerary. Oke, ya udah saya datang ke situ, saya berdoa, berterima kasih, bersyukur karena kebetulan saya juga pernah datang ke gereja yang sama. Dan lalu saya pergi ke ada toko yang udah buka, yaitu toko barang-barang rohani. Dan di situ saya kaget karena begitu saya lagi lihat-lihat oleh-oleh dan benda-benda rohani, saya menemukan satu hal yang sesungguhnya itu saya banget, dan saya tahu Tuhan tuh suka banget, saya suka itu, yaitu saya tuh punya logonya saya tuh huruf M, dan saya suka ada M yang melambangkan butterfly, karena ada 3 simbol di hidup saya buat, butterfly, crown sama heart, achievement dan fulfillment, dan selalu menjadi berguna bagi orang lain. Dan saya tuh selalu lagi mendesain logo saya sendiri. Itu ada MR-nya, habis itu ada crown-nya, sama ada hatinya, gitu. Saya rencana tadi udah mau buat pin segala macam, saya udah desain segala macam. Tiba-tiba di hari itu di gereja itu saya menemukan ini. Jadi ini udah persis hurufnya M, ada crown-nya, ada heart-nya, ada cross-nya, dan saya dapatkan ini di gereja di Shenzhen, Holy Cross. So mungkin terdengar sangat sederhana buat Anda, tapi disitulah saya percaya Tuhan tuh punya caranya sebenarnya untuk membuat saya tersenyum, untuk mengingatkan saya bahwa I'm here with you, don't worry, I'm with you. Jadi ya kita harus peka dan aware aja. Kadang-kadang untuk Tuhan menunjukkan bahwa Dia ada, nggak perlu mukjizat, nggak perlu seorang prophet, nggak perlu seorang hamba Tuhan untuk datang dan bilang benar-benar nubuat. Karena dari hal yang sangat sederhana, as simple as, yo Tuhan kasih ini ke saya, gitu. It was so personal. He knows what I want, He knows what I need, gitu.
ya ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Tuhan ada di saat-saat sibuk saya, di saat-saat sulit saya, Dia tetap dan ada. dia tetap ada. And I'm happy, thank you Lord. Terima kasih, luar biasa dengar cerita kayak gini.